Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi. Ya. Adapun indikator yang harus kalian pahami, diantaranya adalah mampu menjelaskan struktur darah, jantung, dan pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Kemudian mampu menentukan golongan darahnya sendiri, menjelaskan kemungkinan penyebab terjadinya penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah, kemudian membuat laporan pemanfaatan teknologi yang dipakai dalam membantu sistem peredaran darah. Baik, sistem sirkulasi ya, atau sistem peredaran darah ini ada dua. Ya, jadi kalau dikelompokkan ada yang disebut dengan sistem peredaran darah dan ada sistem limpatik. Adapun fungsi sistem peredaran darah diantaranya adalah pertama, mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian membawa gas karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kemudian mengembalikan sistem metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Menjaga suhu tubuh serta mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi-fungsi sel tubuh. Sedangkan sistem limpatik berfungsi mengalirkan cairan interstisial, kemudian mentransfer lemak dari makanan dan memfasilitasi reaksi imun. Baik, yang pertama kita lihat tentang sistem peredaran darah. Ya. Sistem peredaran darah sering pula disebut dengan sistem sirkulasi. Pada manusia adalah termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Ya. Maaf, sedangkan pada manusia sistem sirkulasi itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup. Ya, nah kenapa disebut dengan sistem peredaran darah tertutup? Karena darah pada manusia beredar di dalam pembuluh darah. Dan pada manusia sistem peredaran itu termasuk ganda. Kenapa disebut sistem peredaran darah ganda? Karena darah beredar di dalam pembuluh darah dan masuk ke jantung sebanyak 2 kali. Baik. Kalau dilihat dari peta konsepnya, darah kita ya, kita akan menjadi untuk memudahkan mempelajarinya bahwa darah ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama adalah plasma darah dan sel darah. Ya. Kita ambil contoh saat kita mengambil 100 ml darah, kemudian kita sentrifugasi, maka akan tampak terlihat bahwa di bagian bawahnya itu terdapat endapan yang berupa sel darah, sedangkan di bagian permukaannya yang berwarna jernih, transparan atau agak kekuningan itu yang disebut dengan plasma darah. Baik, kemudian kita lihat ya bahwa sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit atau sering disebut dengan sel darah merah untuk eritrosit, sel darah putih untuk leukosit, dan keping darah untuk trombosit. Nah, kemudian leukosit itu terbagi menjadi 2 ya, ada yang disebut dengan granulosit dan agranulosit. Nah, yang disebut dengan granulosit yaitu adalah sel-sel darah putih yang kemudian sel-selnya bergranul. Artinya pada permukaan selnya itu mengandung granula. Sedangkan agranulosit yaitu sel-sel darah putih yang pada permukaan selnya itu halus tanpa granul. Contoh yang termasuk sel granulosit dari leukosit diantaranya adalah neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan yang termasuk agranulosit diantaranya adalah monosit dan limfosit. Oke, nah limfosit ini terbagi menjadi 2 macam, ada limfosit sel B dan ada limfosit sel T. Baik. Ya, kita lihat sel darah tersebut ya. Yang pertama adalah eritrosit. Ya. Nah, kalau diperhatikan bentuk dari eritrosit ini memiliki ciri-ciri diantaranya adalah bentuknya bulat bikonkav, ya. Kemudian ukurannya kurang lebih atau diameternya sekitar 8 μm, ya. Kemudian ketebalannya kurang lebih sekitar 2 μm. Itu adalah termasuk struktur dari eritrosit. Nah, lalu apa ciri-ciri daripada eritrosit? Ya, eritrosit ini memiliki ciri-ciri diantaranya bentuknya bulat bikonkav,
ya. Kemudian kalian perhatikan tampak seperti piring, ada cekungan di bagian tengahnya, ya. Kemudian selnya tidak berinti, ya, selnya tidak berinti. Kemudian diproduksi di dalam sumsum tulang, ya. Jumlahnya itu kurang lebih sekitar 4 juta sampai 5 juta per milimeter kubik, ya. Kemudian umurnya kurang lebih sekitar 120 hari, di mana fungsi daripada eritrosit tersebut atau untuk menjalankan fungsinya, eritrosit ini berumur sekitar 120 hari. Nah, fungsinya diantaranya adalah mengangkut atau mengikat oksigen dan karbon dioksida. Adapun kemampuan mengikat oksigen dan karbon dioksida diantaranya karena eritrosit memiliki hemoglobin. Ya, hemoglobin inilah yang menyebabkan sel eritrosit menjadi berwarna merah. Oke, itu tentang eritrosit. Baik, yang kedua adalah sel leukosit. Ya, nah sel leukosit ini sering disebut dengan apa sih bala tentara, ya, atau karena leukosit ini berfungsi diantaranya sebagai fungsi pertahanan tubuh, baik itu untuk menyerang kuman dan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, ya, atau mempertahankan tubuh, ya, atau jaringan dari serangan kuman dan bibit penyakit. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa leukosit ini terbagi menjadi dua macam, dua kelompok. Di antaranya ada sel-sel leukosit yang bergranul atau memiliki granula-granula di permukaan selnya, dan ada pula sel leukosit yang tidak memiliki granul di permukaan selnya. Contoh sel-sel yang bergranul di antaranya adalah neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan sel-sel yang tidak bergranul di antaranya adalah monosit dan limfosit. Termasuk limfosit di sini ada yang limfosit tipe B dan limfosit tipe T. Ya. Baik, itu tentang sel darah putih. Lalu berapakah jumlah sel darah putih? Ya, nah jumlah sel darah putih, ya, di dalam 1 per milimeter kubiknya atau dalam 1 milimeter kubik darah itu hanya terkandung sekitar 6.000 sampai 9.000, ya, sel leukosit. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan eritrosit. Nah, adapun fungsi sel leukosit ini diantaranya adalah menyerang kuman dan bibit penyakit dengan cara mempagositnya, juga mempertahankan tubuh, ya, dari serangan kuman dan bibit penyakit, yaitu uh, dengan menghasilkan sistem imunnya. Ya. Oke, ya, sel leukosit umumnya berinti, ya, mengandung inti sel dan kemudian diproduksi di dalam sumsum tulang atau bahkan diproduksi di dalam kelenjar limfosit atau di dalam kelenjar getah bening. Oke. Kemudian, oke.